Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini adalah hari pertama kita masuk setelah libur selama 1 pekan. Hari ini juga merupakan hari pertama PJJ kita di bulan Ramadan. Masih semangat ya tentunya. Nah, untuk hari ini Ustazah akan mereview kembali atau mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada tema 3H Praja Muda Karana subtema 1, yaitu tentang aku anggota pramuka. Pada pembelajaran di subtema 1 kemarin, kita sudah belajar beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang kalimat efektif, kemudian materi yang kedua tentang jenis-jenis sudut, materi yang ketiga tentang lambang negara Indonesia, dan yang terakhir atau yang keempat, kita sudah belajar tentang permainan tarik tambang. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang kalimat efektif. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami. Selain itu, ada syarat sebuah kalimat dikatakan kalimat efektif. Syaratnya yaitu yang pertama harus sesuai dengan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang kedua, mudah dipahami oleh pembaca ya tentunya. Kemudian yaitu tidak ambigu atau maknanya tidak lebih dari satu. Kemudian yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Sistematis artinya sesuai dengan pola suatu kalimat, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau paling sedikit, suatu kalimat dikatakan kalimat efektif itu mengandung subjek dan predikat saja. Contoh kalimat efektif. Santri kelas 3 belajar di rumah. Santri kelas 3 itu subjek. Kemudian belajar, predikat, di rumah itu adalah keterangan. Kemudian materi yang kedua yaitu materi tentang sudut dan jenis-jenisnya. Apa yang dimaksud dengan sudut? Masih ingat? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Ingat ya, dua garis lurus yang saling berpotongan. Dua sinar garis tersebut disebut kaki sudut. Kemudian titik perpotongannya disebut titik sudut. Jenis-jenis sudut, masih ingatkah kalian ada jenis-jenis sudut apa saja? Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya berapa? Ayo. Ya, betul. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, itu contoh gambarnya ya. Kemudian yang kedua, sudut lancip. Apa yang dimaksud dengan sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh gambar sudut lancip. Kemudian sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh gambar sudut tumpul. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang lambang negara Indonesia. Masih ingatkah kalian lambang negara Indonesia itu apa? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda.
Jumlah bulunya melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu pada ekor ada 8. Jumlah bulu pada masing-masing sayap ada 17. Kemudian jumlah bulu di bawah pangkal ekor ada 19. Kemudian jumlah bulu leher ada 45. Nah, bisa dilihat di situ 8 itu menunjukkan bulannya, bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. Kemudian 17 menunjukkan tanggalnya, 19 dan 45 jika digabung menunjukkan tahun 1945. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada kaki burung Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian simbol sila Pancasila. Simbol sila Pancasila. Ya, sila yang pertama dilambangkan atau simbolnya adalah bintang, yang artinya cahaya kerohanian bagi manusia. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan rantai emas, yang artinya saling membantu satu sama lain. Kemudian simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin, yang artinya atau mengandung makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Kemudian simbol sila keempat yaitu kepala banteng, yang artinya pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila yang kelima dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas, yang bermakna kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu materi tentang permainan tarik tambang. Tarik tambang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan alat berupa tali tambang. Permainan tersebut dimainkan oleh 2 regu, di mana jumlah anggotanya harus sama dan seimbang. Ingat ya, harus sama dan seimbang. Tidak boleh misalnya yang satu regu 2 orang, kemudian regu lawan 3 orang. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak seimbang. Tujuan permainan ini yaitu untuk melatih kerjasama. Nah, itu tadi review yang bisa Ustazah berikan. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullahu khair sudah memperhatikan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.